Baik, halo apa kabar sahabat Mitra Bahasa, kembali lagi bersama saya Dubas Aulia di program Sini Bahasa, Siniar Bahasa dan Sastra Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur. Semoga dimanapun kita berada senantiasa diberikan kesehatan oleh Tuhan ya. Dan jangan lupa buat Anda yang ingin tahu program apa saja di Balai Bahasa dan terkait dengan bahasa itu apa aja sih yang akan dibahas, pantengin terus atau terus menyimak di Siniar Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur. Nah, sahabat dan juga mitra bahasa, Anda mungkin sempat atau terlintas di benak Anda, apa sih, bagaimana sih cara kata-kata baru itu bisa masuk kamus atau ketika kita ingin mengucapkan menggunakan kata yang baik dan benar itu seperti apa sih? Dan juga, ketika kita ingin menemukan istilah yang tepat untuk suatu konsep itu seperti apa sih? Nah, kita akan bahas itu sahabat dan juga mitra bahasa. Dan kali ini Dubas Aulia tidak sendiri karena Dubas Aulia sudah ditemani dengan narasumber yang luar biasa yang ada di hadapan kita bersama. Ya, ada Bapak dan juga ada Ibu. Nah, siapakah dia? Nah, kalau yang Ibu cantik ini ada Ibu Puspa Ruriana. Baik, Ibu Puspa Ruriana ini siapa? Nah, kita tahan dulu biar beliau nanti yang langsung menyampaikan dan juga perkenalan singkat. Oke, untuk selanjutnya narasumber kita datangkan dari seberang pulau ya. Oke, ini tadi naik apa, Pak? Naik taksi, Oke, naik taksi ya. bukan dengan Grab. Dari Madura ke Surabaya, Grab. Oke. Kemudian dari kawasan Pantura, Surabaya ke Balai Bahasa ini saya naik Grab. Oke. Ini tidak mendayung perahu ya, Pak ya, bukan ya? Tidak, apalagi berenang, tak. Oke. Berenang di samudra bukan ya, Pak ya? Bukan. Baik. Ini ada Bapak Bustomi Irwan Kurniadi. Baik, Bapak. Mungkin dimulai dari Bapak Bustomi terlebih dahulu untuk Oke. dapat menyapa sahabat dan juga mitra bahasa. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk para penggemar bahasa, para pencinta budaya, khususnya bahasa Madura, artinya saudara-saudara se-Nusantara dan juga tretan-tretan dari Madura yang barangkali kalau disebut bahasa Madura akan tersentuh hati, Oke. akan ingat kembali kepada identitas diri atau eksistensi diri. Ya, 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 ya. Dapat diperkenalkan Pak, Bapak Bustomi ya? Iya, Bapak Bustomi ini sebagai apa sih Pak? saya diundang ke sini kapasitasnya adalah sebagai budayawan, khususnya pemerhati bahasa Madura. Saya tidak merasa ahli, tapi saya cinta, saya sayang. Karena sayang itulah saya jauh-jauh datang ke sini. Apapun yang terjadi, biarpun gempa, insya Allah saya datang ke sini. Oke, luar biasa. Bapak Bustomi, Iya, budayawan asal Sampang Madura. Betul ya Pak ya? insya Allah. Insya Allah betul. Harus betul Pak. Iya, Sudah iya. terlihat ya dari auranya ya sahabat dan juga mitra bahasa. Oke, kita bergeser ke narasumber kita yang berikutnya ada Ibu Puspa Ruriana. Nah, boleh disapa terlebih dahulu dan memperkenalkan diri secara singkat, Bu Puspa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat bahasa dan mitra bahasa. Perkenalkan saya Puspa Ruriana. Saya di Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur ini sebagai koordinator KKLP Perkamusan dan Peristilahan. Jadi hal-hal yang berkaitan dengan kamus dan istilah silahkan berkunjung ke kami. Oke, Begitu. Ibu Puspa, KKLP Perkamusan dan Peristilahan ya, Betul, ya. koordinator ya Bu Ya, ya. betul. Oke, nah ini sebelum membahas lebih jauh nih, Ya. Ibu Puspa dan juga Bapak Bustomi, kita membedah yang paling dasar, yakni apa sih KKLPKI atau produk dari perkamusan dan pendokumentasian mungkin yang ada di Ya. dalamnya ya, Ya. Ibu ya. Itu kira-kira apa sih Bu tugas dan juga kerja KKLPKI ini? Ya. Jadi begini Mbak, kami KKLP itu singkatan dari Kelompok Kepakaran dan Layanan Profesional. Mungkin di podcast sebelumnya atau siniar sebelumnya sudah Oke. diterangkan ya. Kalau kami KKLP Perkamusan dan Peristilahan ini bidang kerjanya berkaitan dengan kata, kosakata dan istilah-istilah, terutama istilah bahasa daerah. Oke. Jadi ada dua
kerja utama kami ya, yang pertama kami itu adalah melakukan kegiatan pengayaan kosakata bahasa Indonesia melalui bahasa daerah. Jadi kegiatan ini kami lakukan dengan cara mengusulkan kosakata-kosakata bahasa daerah yang berpotensi untuk masuk ke dalam KBBI. Oke. Jadi KBBI ini kan jumlahnya berkembang ya. Sekarang ini sekitar 118.000 entry. Oke. Dan pada tahun 2024 ini KBBI memiliki target kosakata itu harus mencapai 200.000 entry. Ini memang tugas dari Menteri, Pak Menteri, Ya, ya. Mas Menteri yang dulu, bahwa kami bahwa KBBI itu harus entry-nya harus jangan kalah dengan kamus-kamus di luar negeri. Kita harus mencapai entry sebanyak 200.000 entry. Nah, makanya kami menggali kosakata-kosakata itu dari bahasa-bahasa daerah di Jawa Timur. Dan pada tahun ini yang kami sasar itu terutama itu salah satunya dari bahasa Madura, dan Pak Ya, ya. Bustomi ini menjadi salah satu narasumber kami untuk pengumpulan kosakata-kosakata itu. Oke, Nah, berarti kegiatan dari KKLPKI ini pengumpulan kosakata yang berasal dari ya, bahasa daerah daerah gitu ya. ya. Betul. Pertama tadi untuk pengayaan kosakata bahasa KBBI. Kemudian yang kedua, selain itu kami juga melakukan kegiatan penyusunan kamus bahasa daerah. Jadi dua kegiatan ini kami lakukan sejalan gitu ya. Di samping kami melakukan pengayaan kosakata dalam KBBI, Mbak Aulia ya tadi? Iya, Mbak Oli. Sudah tahu KBBI sudah punya aplikasi KBBI-nya? Biasanya saya mengaksesnya melalui website. Website. Oh iya ya. Memang ada dua ya sama aja itu, tetapi kayaknya yang paling artinya cepat dimutakhirkan itu yang melewati aplikasi itu. Oh. Ya, jadi itu selalu terupdate gitu nanti kalau ada pertambahan kosakata baru begitu. Oke. Jadi ada dua kegiatan utama yang kami lakukan itu. Oke. Ya. Jadi programnya atau kegiatannya begitu ya. Kegiatan. Ada pengayaan bahasa dan juga penyusunan kamus. Bahasa Betul ya, Bu daerah. ya? Iya, betul. Dari dua kegiatan ini, kalau dari Pak Bustomi sendiri menanggapi dua kegiatan dari KKLPK ini seperti apa sih, Pak? Saya menyikapi dengan positif sekali. Dan sejak saya ada di dunia akademisi, baru sekarang inilah saya merasa paling tidak dilibatkan. Walaupun mungkin dulu ada, tapi betapa banyaknya bahasa daerah yang perlu kita lestarikan, kita amankan. Betul. Ya, sehingga bukan hanya bahasa Jawa saja misalnya, atau bahasa Bali saja, atau bahasa Sunda saja, bahasa Madura juga unik. Karena apa? Tiap-tiap bahasa daerah punya keunikan. Juga punya persamaan, karena memang akar budayanya itu satu. Misalnya seperti akar budaya Melayu, misalnya bahasanya kan banyak mirip. Di Madura ini, khususnya yang tadi disebutkan oleh Ibu Ruri, bahwa bahasa Madura ini dimasukkan pada tahun ini, dan bahasa Madura ini merupakan bahasa yang sangat unik. 30% bahasa asli, 70% itu adalah bahasa-bahasa yang berasal dari bahasa daerah sekitar dan juga bahasa-bahasa luar. Baik bahasa Cina, bahasa Belanda, sebagian juga bahasa Inggris, dan banyak juga bahasa Arab. Jadi saya sangat senang kalau ini kita lestarikan oleh Balai Bahasa Jawa Timur yang sangat saya banggakan. Oke, berarti menyikapi hal ini gitu ya, Bapak sangat mendukung dan Sangat antusias mendukung, sekali. iya. Oke, nah Bapak tadi menyebut bahwasanya bahasa Madura ini juga punya keunikan, punya Iya. ciri khas sendiri, sehingga bahasa Madura juga patut untuk dimasukkan dalam KBBI Iya, apabila diperlukan gitu ya, Pak ya, sebagai pengayaan bahasa tersebut. benar. Nah, terkait dengan kosakata bahasa Madura, ada berapa kosakata sih Pak yang pernah diusulkan oleh Pak Bustomi sendiri? Kalau pada tahap yang lalu atau baru-baru ini sekitar 600 ya. Wow. Jadi gini Mbak, kami setiap tahun itu kan ada target ya. Kami kemarin targetnya itu sekitar 500 entry ya targetnya. Tetapi kami berhasil mengumpulkan totalnya itu 650-an entry. Nah, itu tersebar tidak hanya bahasa Madura. Jadi ada dari bahasa
Jawa. Kemarin kami juga mencari data itu di Kabupaten Kediri. Oke. Kemudian yang kedua itu di Kabupaten Lumajang, itu juga ada Maduranya, ada Ya, Jawanya. Pandalungan gitu ya, Ya, Bu? Pandalungan, mewakili Pandalungan, terus yang satunya itu dari bahasa Madura. Saya kira dari Madura sekitar 250-an kosakata Oke. yang kami dapatkan. Tapi kami juga kan selain itu kan melakukan penyusunan kamus ungkapan ya. Kamus ungkapan bahasa Madura itu kami dari ungkapan saja itu kami dapat sekitar 600-an kosakata juga Oh, dari seperti yang disampaikan Pak seperti yang Bustami disampaikan. tadi, Iya, ada betul. 600-an begitu ya, Ya, Pak ya? gitu. Oke. Bapak tuh memulai untuk berkecimpung di dunia seperti ini tuh sejak kapan sih, Pak? Kenapa Bapak memutuskan untuk memilih dunia ini? Karena tentu ya, Bu ya, Pak ya, Ya, bahwasanya memilih dan memilah kosakata tuh sangat ya memang terlihat mudah, tapi ternyata ketika kita selami itu sulit. juga sulit gitu. Apalagi belum tentu apa yang kita usulkan itu ternyata tidak semua itu diterima Diterima, ya, Bu, ya, ya, karena ada beberapa betul. proses begitu. Nah, kalau dari Pak Bustomi ini sejak kapan sih, Pak? Saya pribadi, Iya. ya, pertanyaan luar biasa ya. Jarang saya peroleh, Mbak. Ya. Oh gitu ya? Begini, sebetulnya kegiatan ini saya tidak instan. Oke. Perjuangan saya sekitar 40 tahun, 42 tahun. Awalnya pada waktu sekitar bulan Februari, antar Februari Maret tahun 1981, saya ketemu dengan pakar bahasa dari Belanda. Oke. Itu di tengah perjalanan ketika saya jadi guru di sebuah pedesaan terpencil di Bangkalan, saya ketemu orang Belanda itu nyapa saya dengan bahasa Kromo Inggil yang bagus. Oke. Merasa Kromo Inggil Madura ya, Pak ya? bukan, iya, betul betul. Kromo Inggil Madura ya? Kromo Inggil Madura, saya merasa malu, Mbak. Orang Belanda kok pintar, lu aku kok nggak pintar. Oke. Nah, akhirnya saya berusaha saya mengumpulkan buku pelajar bahasa Madura. Pada waktu saya ini pensiunan guru, Iya. ya, guru SD. Selama kurang lebih 40 tahun saya mengumpulkan buku-buku pelajaran bahasa Madura yang sudah tidak dipakai lagi. Apakah itu di gudang sekolah? Saya berburu. Akhirnya terkumpullah. Kalau ditambah dengan buku-buku tentang budaya, penelitian sebagainya, saya mengumpulkan sekitar 500 buku. Nah, disitulah saya banyak menemukan inspirasi Iya, 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 bahwa iya. bahasa Madura ini betul-betul unik, luar biasa, dan buku itu masih saya simpan di rumah sampai sekarang. Sampai saat ini. Sampai saat ini. Karena mengingatkan Iya, bahwasanya ini loh yang iya, menjadi alasan saya terjun di dunia iya. sekarang Jadi gitu. kalau sudah kadung cinta, Mbak, Iya. jadi nekat. Nah, Oke. iya. Iya, jadi Jadi nekat harus itu diperjuangkan. betul. Iya, jadi yang sulit-sulit ini kelihatan jadi mudah. Saya Betul. dari Madura Pantai Utara datang sini, saya tidak merasa sulit karena cintanya pada bahasa ini. Luar biasa. Ini bukan Jadi pertanyaannya yang luar biasa. Jadi gini Mbak, mungkin saya juga bisa menambahkan ya. Jadi Iya. pertemuan saya dengan Pak Bustomi itu tahun berapa ya Pak? 2023 Pak ya? 2023. Ya, jadi saya ini juga menjadi pemimpin redaksi di majalah Joko Tole. Oke. Jadi majalah Joko Tole itu majalah berbahasa Madura. Iya. Nah, saya waktu itu berkunjung ke beliau untuk menanyakan menjadi salah satu narasumber juga di Joko Tole. Iya, Nah, iya. di situ saya melihat di situ itu saya ditempatkan di sebuah ruang tamu yang Iya. penuh dengan buku ya. Itu jadi ada semacam gazebo ya itu, Pak. Gazebo. Nah, di sini tuh bukunya banyak sekali. Saya sangat tertarik. Wah, ini sumber bagi kami untuk menggali kosakata-kosakata bahasa Madura yang Betul, akan betul. kami usulkan di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Awalnya mungkin Pak Bustomi, apa sih yang mana sih yang akan dipakai? Tetapi kemudian tahun 2024 ini akhirnya kami melakukan pengambilan data ke sana dan akhirnya Pak Bustomi mengumpulkan banyak kosakata yang dapat kami jadikan entry di KBBI. Oke, luar biasa. Nah, Gitu. Pak Bustomi, boleh dong Pak dikasih contoh bahasa Madura yang saat ini sudah masuk dalam KBBI ya, Bu ya? Iya. Apa sih Iya. Pak kira-kira bahasa? Dari pengalaman saya dulu bersama Ibu Puspa Ruliana, Iya. bersama Ibu Bu Yuyun. Yuyun ya. Iya. Itu beliau itu kan mengarahkan kepada saya, oh Pak,
kata-kata di bidang ini, temanya misalnya itu kata-kata di bidang di pondok pesantren, Ya. Iya, iya, iya. nama-nama kuliner. Oh, Iya. Kotakan kemarin ya, Pak. Iya, Apa jadi maknanya kemarin, Pak? Kotakan? kotakan itu adalah bilik-bilik tempat tinggal santri. Iya. Nah, jadi santri itu Oke. kan ada tempat penampungannya. Betul, Asramanya betul. santri itulah bilik-biliknya disebut kotakan. Orang Iya. Madura bagian barat mengatakan kotaken. Oh, Iya. iya, 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 Nah, iya, itu. iya. Ada lagi nama kue misalnya. Nama kue ini yang tidak disebutkan tempat lain, misalnya tatabun. Itu apa namanya kue yang dibuat dari Oke. ketela pohon kering dicampur dengan eh, kacang hijau dan sebagainya, diberi urapan kelapa misalnya seperti itu. Iya, iya, Nah, iya. ini kue-kue macam gini mungkin tidak ada tempat lain, ada di Madura. Jadi juga bisa, jadi temanya tuh bisa tema pondok pesantren, bisa tema kuliner, Iya, iya, iya. juga bisa tema ya Keseharian. keseharian di Madura lah yang Ya. khas. Kesenian juga. Jadi Iya, ada iya, iya. tema-tema yang kami ambil, Mbak. Karena memang itu kan masih di setiap daerah berbeda. Betul, Kulinernya pasti betul. berbeda, keseniannya pasti berbeda, budayanya berbeda. Iya. Kemudian umpama kemarin itu ada istilah semacam ini. Talka, sesak nafas karena terkena pukulan atau terjatuh. Oh Nah, ya. itu mungkin di daerah lain tidak ada, Iya. tapi Iya, di iya. sana ada. Ada. Terus kemudian ada pohon kelapa kering. Kemarin apa, Pak? Ada nama daun Oh, kelare. ya, Oh, kelare. itu Kelare. bunga kelapa yang Ya. sudah kering. Itu ada istilahnya Oh, sendiri di Madura. kalau bunganya itu Mbak namanya itu geremang kalau sudah kering. Kalau Oh, masih Ya. basah namanya mangker. Nah, Itu kan ada bunganya ya. iya, iya, iya. Tapi kalau sudah keluar biji apa buah kecil-kecil itu namanya peluluk. Waduh. Tua sedikit itu namanya cengker. Oke. Tua dari cengker tuh namanya begen. Orang bilang sini degan. Oh, degan. Nah, lebih tua dari degan tuh namanya lek palek kopeng. Seperti telinga yang masih lemas. Karena kalau diparut itu begini, belok begini. Oh, Nah, wow, menarik sekali ini. tua sedikit namanya complong. Kalau ini ditanya pada orang Inggris, this is a kekanat, ya kan? Iya. Tapi orang Madura kekanat itu bisa diurai. Oh, mulai kecil. Sama juga dengan ini, Mbak. Buah dari padi misalnya ya. Iya, 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 iya. Itu kalau orang Madura tidak bilang rice seperti orang Jawa, Mbak. Tapi kalau orang Madura bilang, oh lihat dulu, kalau masih bunga namanya cepon. Oh, Kalau sudah ini namanya laas. Laas itu gabah. iya, iya, iya. Tapi kalau kulitnya itu namanya sekem. Iya. Kalau isinya namanya beres. Kalau terpotong-potong orang Jawa bilang menir, orang sana bilang melokok. Batangnya itu Kunci ya, Pak ya? iya, batangnya itu disebut roman. Iya, iya, Nah, iya. kemudian kalau keseluruhannya agak kering itu disebut dremian. Nah, itu jadi satu batang padi itu saja, Mbak, itu diurai begitu detail di Madura. Kosakatanya sangat banyak, Bang. Kosakatanya sangat banyak. Nah, Jadi itu kita semua bangga. apakah dimasukkan ke KBBI, Pak? Sebagian yang Sebagian ya. kira-kira sudah belum dimasukkan dari bahasa lain, kalau sudah dibakukan oleh bahasa lain, mungkin karena Madura ini kan masih satu rumpun dengan Jawa, Iya, iya, iya. masih satu rumpun dengan Sunda, ya, atau dengan bahasa Melayu. Jadi kalau memang di sana sudah diambil, tidak kami masukkan. Oke. Jadi kami menyempurnakan begitu, Mbak. Tapi banyak kontribusi atau banyak bahasa Madura yang Iya, diserap juga atau sudah masuk dalam KBBI. iya, Begitu ya, Pak. iya. Waduh, It- yang tadi saya dijelaskan ini ya, mulai dari beras, mulai Iya, dari kelapa dan lain iya. sebagainya. Saya Luar masih biasa. teringat Mbak, apa yang dikatakan oleh beliau yang dulu pernah menjadi kepala Balai Bahasa Jawa Timur, namanya Bapak Amir Mahmud. Oke. Beliau itu prihatin. Prihatinnya begini, saya kira beliau itu 5 tahun yang lalu lah beliau berpidato. Dengan datangnya teknologi modern, dengan datangnya alat-alat canggih, apalagi serba digital, maka banyak istilah-istilah penting di dalam bahasa Madura itu yang hilang. Contohnya begini, dengan datangnya traktor, maka orang Traktor yang anak-anak tidak sawah itu ngerti. ya, Pak? Iya, Ya. Oh, dulu iya, iya, kan yang dibuat itu adalah bajak, Pak ya. Bajak itu kata orang Madura nangkel atau bahasa Jawa denggolo. Nah, iya, iya. anak-anak sekarang masuk dengan nenggolo. Ya, traktor itu aja.
Iya, betul. Tapi yang hilang itu, Mbak, pegangan Denggolo itu namanya centra atau tok buntok. Ya. Kemudian bagian besi yang masuk ke tanah untuk melukai tanah itu namanya kiken atau chicken. Tempatnya namanya cabeng. Kayunya yang ke atas namanya betaan. Yang maju agak begini lalu ada kayu kecil itu namanya butombu. Yang di depan namanya pengonong. Untuk mengikatkan tali sapi itu ada alat namanya somelah dan rait. Itu anak-anak tidak akan tahu. Katanya Bapak Gumir Mahmud. Oke, karena hadirnya Iya. alat ini. Ini dalam dunia kegiatan laki-laki. Iya. Dunia kegiatan wanita. Misalnya seperti dengan datangnya Magic Gear dan Magicom, Betul. anak-anak tidak kenal lagi yang namanya seleb, sendu, penai. Betul, Pak. Ya. Itu saya alami, saya rasakan. Ini ada sudah tidak kenal lagi. Iya. Tapi sampai dekat kalau ini Alat-alat masak itu enggak, kan sudah enggak kenal ya. Iya, sebetulnya rice cooker. periuk ini, Mbak, yang dibuat dari tanah itu macam-macam. Ada namanya penai, ada yang namanya itu adalah polok, ada namanya kontong itu untuk memasak. Ada tuh yang namanya sangaran, ada itu yang namanya ya sejenis kuali lah bahasa Madura. Itu hilang semua, Mbak. Dengan adanya alat rice cooker, alat yang namanya Magicom, alat Traktor juga. Iya, traktor. Jadi sudah berapa? Datang satu alat menghilangkan sekian banyak kosakata. Sangat miris banget ya Bapak ya. Iya. Maka dari itu kita sebagai orang lokal Jawa, Madura, seharusnya kita bisa mengusulkan itu ya bahasa kita sehingga bisa dinasionalkan, bisa internasionalisasikan. Internasionalkan ya. Internasionalkan. Internasionalkan. Kok saya tiba-tiba lupa ya kata-kata itu. Ada tambahan sedikit. Tadi Yang Mulia Ibu Ruri ini menyampaikan tentang kamus ungkapan. Iya, kamus ungkapan. Bahasa Madura ini banyak sekali kamus ungkapan. Artinya ungkapan itu sengaja kami ambil dari kata kiasan. Atau kalau dalam bahasa Arab itu majas. Artinya bukan makna sebenarnya. Nah, kalau kita datang ke Madura, lalu kita minta tolong pada orang untuk menerjemahkan misalnya. Ada bahasa Madura yang diindonesiakan atau bahasa Indonesia dimadurakan. Disinilah orang-orang lain perlu dibantu. Agar orang Madura dengan orang luar Madura itu nanti tidak miskomunikasi. Tidak putus komunikasi. Jadi tidak semua kata orang Madura itu bisa diterjemah lurus-lurus. Satu contoh misalnya. Ada kata-kata yang unik, tepote kodok misalnya gitu. Apa paham jenengan? Tentu tidak, Pak. Tepote itu kan putih-putih, jadi memutih. Lalu kodok itu buah paci. Oke. Hubungannya tepote kodok. Oh, pada Indonesia kan jadi putih-putih. Buah mengkudu, tidak mungkin, Pak. Ya, tidak mungkin. Iya. Ternyata tepote kodok itu untuk menggambarkan suasana angkasa atau langit yang ada mendung tipis, agak abu-abu, seperti buah mengkudu kalau masak. Oh. Itu artinya ya suasana gerimis kecil-kecil, kemudian mendung tipis-tipis. Tidak ada, hampir tidak ada sinar matahari. Itu digambarkan orang Madura tepote kodok. Oke. Ada lagi kalau untuk tubuh misalnya bere-bere otok, Pak. Bere itu kan bengkak. Iya. Otok itu kacang panjang. Tidak bisa kemudian dipindah ke dalam bahasa Indonesia. Wah, kacang bengkak. Wah, ibu ini menderita penyakit bengkak-bengkak kacang panjang. Gak ngerti orang. Maksudnya begitu. Gambaran seorang kena penyakit beri-beri, Pak. Yang bengkak, itu kan pucat. Sudah pucat, bengkak lagi. Oke. Nah, itu digambar kalau orang Madura dengan kata-kata seperti itu. Nah, ini kan amat unik. Begitu. Yang mungkin tidak ada di negara-negara lain juga ya. Jangan cari di Amerika, Bang. Nggak ada. Iya, tidak ada. Malah orang Amerika yang belajar ke sini bisa jadi. Tanya di Arab Saudi, bahasa Arab, berotok nggak ada. Iya. Nah, Bapak, berbicara biar bahasa ini tidak tergerus dengan bahasa-bahasa lain atau kecanggihan teknologi, ya. Ini juga erat kaitannya dengan Bu Puspa ya, Bu. Bagaimana sih, Bu, agar bahasa lokal ini bisa masuk dalam KBBI? Itu ada step-stepnya atau ada tahap-tahapannya seperti apa sih yang harus dilalui? Ya. Begitu.
Jadi gini Mbak, kami di KKLP kami itu ada 3 kegiatan dalam rangka pengayaan kosakata ini. Jadi yang pertama kami itu pengambilan data seperti Oke. yang sudah kami sampaikan tadi, kami mendatangi Pak Bustomi. Kami menanyakan kosakata-kosakatanya seperti apa yang ada di sana. Nah, nanti itu ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Jadi kosakata itu tidak semua misalnya yang diberikan Pak Bustomi ini itu tidak bisa masuk semua, tetapi ada syarat-syaratnya. Terus yang kedua itu harus melalui tahap namanya lokakarya bahasa daerah. Nah, lokakarya bahasa daerah ini tujuannya adalah untuk memverifikasi kosakata-kosakata yang kami kumpulkan saat pengambilan data tadi. Jadi di sini kami mengundang beberapa orang Madura. Ini saya contohkan aja bahasa Madura ya. Ya, Kami mengundang beberapa orang Madura untuk mempertanyakan itu. Apakah di sana itu benar-benar ada? Apakah kosakata itu benar-benar digunakan oleh masyarakat di sana? Nah, itu namanya tahap verifikasi. Kemudian tahap yang terakhir itu adalah melalui yang namanya sidang komisi bahasa daerah atau SKBD. Nah, SKBD atau sidang komisi bahasa daerah ini didatangi langsung, kami mendatangkan tim redaksi dari Badan Bahasa. Oke. Jadi kami mendatangkan beberapa 2 orang narasumber dari Badan Bahasa yang akan memverifikasi kosakata itu. Nah, memvalidasi kosakata itu. Jadi Ya. memvalidasi ini tidak hanya kalau tadi kan saya mempertanyakan apakah ini digunakan, apakah ini itu sudah bersih. Jadi di sana dari tim Badan Bahasa itu menanyakan bahwa penyusunan katanya itu sudah benar atau belum? Penyusunan istilahnya pendefinisiannya sudah benar apa belum? Kemudian apakah mengecek di dalam KBBI itu sudah ada atau belum kosakata yang sejenis atau Ya. kosakata yang memiliki atau mempunyai konsep yang sama. Itu dicek di sana. Jadi ketika kosakata itu memang benar-benar belum ada, itu baru diterima. Kemarin kami juga mengalami banyak yang digugurkan ya Pak Bustomi ya. Ya. Ketika ternyata itu konsepnya sudah sama di bahasa lain. Jadi di situ nanti ada semacam saling bersaing antara misalnya bahasa Madura dengan bahasa Jawa. Ketika itu sudah diusulkan di bahasa Jawa, itu tidak bisa bahasa Madura masuk karena sudah diusulkan dulu oleh bahasa Jawa. Jadi kita juga bersaing juga dengan balai-balai lain dari Balai Bahasa Jawa Tengah, Balai Bahasa Jogja. Soalnya kosakatanya hampir sama ya. Ya, betul. Jadi memang bersaing juga. Jadi kami sangat bersyukur ada bahasa Madura. Jadi ini aset atau sumber kosakata bagi kami untuk bisa mencapai target-target itu untuk pengayaan kosakata bahasa Indonesia. Oke, berarti yang di tahap terakhir ini rawan untuk gugur ya, Bu? Ya. Mungkin kita sudah mengumpulkan ribuan gitu ya. Ya, Ternyata cuma sekian ratus yang keterima tuh karena betul. ada pencocokan terlebih dahulu, Ya, terus ada perbaikan definisi Oke. juga. Jadi memang tim Badan Bahasa yang memvalidasi apakah itu layak untuk dimasukkan ke dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Begitu. Oke. Nah, itu biasanya yang menggagas apakah misal saya sebagai mahasiswa, apakah bisa Ibu? Mahasiswa itu langsung mengusulkan. Nah, ketika mahasiswa, pelajar atau masyarakat umum yang mengusulkan kata-kata Iya. baru tersebut harus melalui siapa? Apakah harus Iya. datang ke Balai Bahasa? Ya, betul. Jadi kalau yang itu tadi tahap-tahapan itu tadi kan yang kami lakukan di tim Iya. kami, tim KKLP Perkamusan dan Peristilahan. Nah, untuk pengusulan kosakata itu tidak menutup masyarakat umum untuk mengusulkannya. Jadi ada cara-cara harus melalui memiliki akun di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jadi pertama itu buka aja KBBI Kemdikbud ya. Nanti di sana ada harus membuat akun. Jadi di sana mendaftar menjadi pengguna terdaftar. Nah, kemudian misalnya apa kosakata yang ingin diusulkan, misalnya kata A, misalnya tadi kotakan gitu. Kotakan sudah ada apa belum di KBBI? Ketika di KBBI belum ada, itu
boleh dilanjutkan bahwa itu diusulkan begitu. Atau bisa juga misalnya di kota kan di KBBI sudah ada tetapi maknanya berbeda. Nah, itu bisa dengan memberikan makna yang kedua di KBBI. Jadi dilihat aja jadi apakah di KBBI itu sudah ada atau belum. Nah, nanti ketika belum ada nanti bisa dilanjutkan usulkan kata tersebut gitu. Jadi Ini di KBBI juga, Bu? iya, jadi Oke. membuat akun di KBBI seperti login itu, Mbak. Iya, Jadi kita membuat password. Jadi nanti kita punya akun sendiri. Misalnya Mbak Aulia? Aulia itu nanti punya akun di situ nanti terlihat misalnya berapa kosakata yang diusulkan, berapa kosakata yang diterima. Begitu akan terlihat nanti. Nah, setelah itu ketika kata itu belum ada, isi aja fitur-fitur apa yang harus diisi di situ. Misalnya kelas katanya apa, kemudian pemenggalannya seperti apa, pengucapannya seperti apa, nah itu diisi. Nah, setelah diisi nanti dikirim aja, unggah usulan begitu. Nah, di sana nanti tidak langsung diterima. Jadi sebenarnya tahapannya sama dengan kami. Tadi ada tahap verifikasi, ada tahap validasi. Jadi ada editor namanya nanti yang melihat pertama kali itu ada editor. Editor itu melihat mengecek apakah kosakata ini benar-benar baru. Nah, ketika kosakata ini benar-benar baru bisa diterima. Nah, itu nanti diteruskan ke redaktur. Jadi ada 3 tahapannya nanti, editor, redaktur, dan validator. Oke. Ya, ada 3 tahapan itu. Jadi kalau memang benar-benar belum ada dari editor diteruskan ke redaktur, diteruskan ke validator. Tetapi kalau ini masih meragukan misalnya pendefinisiannya kurang bagus gitu ya, itu dikembalikan kepada pengusulnya tadi untuk dilakukan perbaikan, untuk dilakukan pengecekan dan pengusulnya harus mengusulkan lagi. Jadi memang tahapannya bertahap gitu. Tahapannya tidak semudah itu untuk bisa diterima begitu. Oke, tidak mudah dan bertahap. Bertahap. Kira-kira berapa lama sih, Bu? Yang dari tadi editor, redaktur, validator, kemudian sebelum itu juga kita harus masuk di aplikasi KBBI gitu ya? Kalau Ngecek. berapa lamanya itu tidak bisa ditentukan, maksudnya berapa hari, berapa minggu, bulan begitu. Soalnya kami itu memang banyak usulan, Mbak, yang ada di redaksi, di meja redaksi itu banyak usulan. Yang penting dicek aja, maksudnya apakah sudah dikembalikan, ada revisi ataukah pada tahap berapa, itu dilihat aja. Nanti artinya itu ketika harus diperbaiki ya dikembalikan, kalau bisa langsung diterima ya langsung diterima begitu. Oke, biasanya menyertakan keterangan ya. Kira-kira Iya. dikembalikannya ini kenapa gitu ya, Bu Iya, ya? pasti ada kolom kotak di bawah itu isinya Oke. komentar-komentar, bisa dari pengusul dan juga bisa dari editor, redaktur maupun validator tadi. Jadi disitulah bisa berkomunikasi. Artinya antara pengusul dan editor itu ada komunikasi di kotak itu. Misalnya pengen menyanggah, oh ini memang belum ada, bisa dituliskan di situ. Oke. Jadi ada komunikasi begitu. Wah, luar biasa ya, sahabat dan juga mitra bahasa itu tadi tahap-tahapannya buat Anda yang ingin mengusulkan bahasa daerah Anda dengan cara yang tadi sudah disampaikan Bu Puspa, tapi yang perlu diketahui daripada mencari banyak dan ternyata pada waktu pengusulan banyak ditolak dan lain sebagainya, Anda bisa memastikan apakah di KBBI itu sudah ada atau belum. Begitu ya, Bu Iya. ya? Itu Dan ada tahap yang beberapa bisa. syarat mungkin nanti Oke, sekalian disampaikan. boleh, boleh. Jadi setidaknya ada 3 syarat, Mbak, yang harus dipenuhi. Yang pertama itu adalah unik. Unik itu artinya bahwa kosakata yang diusulkan itu belum ada konsepnya di dalam KBBI. Misalnya tadi seperti Pak Bustomi kan mengatakan degan ya, Pak. Degan itu dalam bahasa Madura apa, Pak, tadi? Beken, otabe, Began. bukan. Nah, itu kan sebenarnya kan berbeda ya, tetapi tidak bisa diusulkan karena di dalam KBBI kan sudah ada kata degan. Bukan sudah Oke. Nah, itu berarti konsepnya kan sudah ada dan sudah ada makna lain di situ. Berarti Iya. itu tidak bisa. Jadi memang cari kosakata yang benar-benar unik dan benar-benar belum ada di KBBI. Makanya kenapa kami itu menyasarnya kosakata-kosakata istilah kuliner, istilah kesenian, Iya. istilah budaya itu kan memang di daerah lain tidak ada begitu. Masing-masing daerah kan punya ciri-ciri khusus. Nah, bagi sahabat bahasa kalau mau mengusulkan cari yang unik, yang belum ada, yang tidak ada di
bahasa-bahasa lain gitu. Iya. Ya, jadi itu syaratnya. Kemudian yang kedua itu harus mengikuti kaidah bahasa Indonesia. Harus seturut kaidah bahasa Indonesia. Seperti halnya tadi misalnya kata apa Pak yang penggunaan acaping itu ya Oh iya, berbunyi berbunyi gitu. Nah itu harus apa disesuaikan. Kami sering berdebat masalah ejaan dengan Mbak Bustami, mana yang dipakai. Soalnya kita harus menyesuaikan ejaan bahasa Madura, bahasa Indonesia begitu. secara fonologis. Iya, karena pada dasarnya kosakata yang sudah diusulkan ke KBBI nantinya itu sudah menjadi warga bahasa Indonesia. Jadi ya ejaannya harus disesuaikan begitu. Oke, yang mungkin tadi pelafalannya seperti apa Ya, itu juga. senyampang itu tidak mengubah makna. Iya. Oh, Semampang itu tidak mengubah makna. Kemudian terus ya syarat yang ketiga adalah penggunaan atau frekuensi penggunaannya itu tinggi di masyarakat. Jadi terutama yang penggunaannya itu dipakai secara luas. Mungkin bisa ya untuk kosakata-kosakata yang sudah lama arkais, tetapi nanti kita harus memberikan label kata arkais seperti itu. Tapi yang umumnya kita usulkan itu yang memang penggunaannya dipakai secara umum di masyarakat gitu. Oke, luar biasa. Iya. Ada 3 syarat, kemudian ada intinya ya, sahabat dan juga mitra bahasa, sekarang yang belum download KBBI, belum mengunduh KBBI, Iya. segera untuk mengunduh dan juga sering-sering mengecek ya, Ibu ya. Kalau mengusulkan ya. Kalau mau mengusulkan, karena menjadi pahlawan bahasa Indonesia tuh kontribusi paling kecil adalah dapat mengusulkan bahasa daerah menjadi bahasa Indonesia. Iya. Betul ya, Bu, Betul. Pak ya. Nah, Betul kalau sekali. dari Madura sendiri Bapak, di daerah mana sih Pak? Apakah di daerah Bangkalan, Sampang, dan juga daerah-daerah lain tuh merata gitu bahasa daerah yang sudah diusulkan KBBI, atau ada daerah tertentu yang itu paling banyak bahasa serapannya yang dipublikasikan atau masuk dalam KBBI? Begitu Yang Pak. paling banyak itu yang berada di daratan Pulau Madura sendiri. Karena begini, berbicara soal bahasa itu pasti bersentuhan dengan yang namanya dialek. Iya. Ya. Dialek itu selain ucapannya beda, tulisannya beda, walaupun maknanya sama. Satu contoh misalnya, Madura ini ada 4 dialek. Pertama, dialek Bangkalan. 2, dialek Pamekasan. Oke. 3, dialek Sumenep. 4, dialek Kangean. Mungkin ada orang bertanya, loh, Sampangnya mana, Pak? Iya. Ya kan? Bangkalan, Pamekasan, Sumenep, Kangean. Orang bertanya, loh Sampang ini ada di Pulau Madura, dialeknya mana? Sampang itu ada di antara 2 dialek. Sampang bagian barat ikut ke Bangkalan, Sampang bagian timur ikut ke Pamekasan. Masih ada lagi dialek yang kurang diperhitungkan, yaitu dialek di kepulauan di luar Kangean, yang ada pengaruh bahasa Mandar, bahasa Bugis, dan sebagainya. Sementara dialek di Bawean juga pengaruh dari luar. Itu juga ada dialek. Wah, di sana banyak orang berbahasa Madura dengan dialek Pulau Bawean. Iya, ada kemiripan ya Pak. Iya, ada lagi dialek misalnya seperti Pendalungan ya, di daerah Tapal Kuda. Betul. Artinya daerah Tapal Kuda ini dulu adalah orang-orang Madura yang memang sengaja eksodus ke sana di zaman Belanda untuk menjadi pekerja di perkebunan seperti tebu dan sebagainya. Ini pun memiliki dialek tersendiri, Mbak. Iya. Nah, sehingga untuk Madura ini, untuk sementara ini menurut saya, pengalaman saya, dan juga ketika saya ikut serta di kegiatan Balai Bahasa Jawa Timur ini, ya bahasa yang masih lebih banyak terpaku ke daratan Madura. Jadi misalnya ini dialek Sumenep ada. Artinya tidak boleh ada satupun dialek merasa, oh yang paling benar itu adalah dialek Sumenep. Yang paling benar itu bahasanya orang Sampang. Yang paling benar bahasa Madura itu orang Probolinggo, tidak. Tidak. Semuanya kami masukkan. Satu contoh begini, Mbak. Kalau kita misalnya ditanya tentang bahasa Indonesianya kamu, ya kamu itu ada kamu, dingko, kamu, engkau, dirimu, Anda. Paling-paling itu ada 6. Kalau bahasa Jawa misalnya, kon, kowe, awakmu, diko, riko, sampean, jenengan, peno. Ada sekitar 7 atau 8. Kalau bahasa Arab, anta, antuma, antum, anti, antuma, antuna. Itu ada 5 karena antumanya pakai 2.
Ya, ya, ya. Dua wanita itu antuma. Kamu wanita dua orang. Misalnya saya bilang ke Mbak Aulia dengan Bu Puspa, misalnya, antuma, kamu dua perempuan. Ada si Ali dan si Ahmad, juga antuma, bahasa Arabnya. Ya, ya, Nah, ya. berarti antumanya ini sudah dibagi dua. Artinya dalam bahasa Arabnya kamu ada 5. Bahasa Arabnya bahasa Inggrisnya kamu ada 1. Itu. Tapi Ya. bahasa Madura Madura. itu hampir 30, Mbak. Contohnya Apa, Pak? Contohnya begini. Bilang kamu. Itu di zaman dulu orang bilang kamu tuh kalau laki-laki itu kakek. Oke. Bapak bisa didekatkan lagi dengan pelantang, Pak? Nah, Ya. Jadi misalnya bilang kakek. Kakek itu sama dengan anta bahasa Arab. Kamu laki-laki. Kalau kamu perempuan itu dalam bahasa Madura kuno itu nenek. Nenek itu kamu perempuan. Nenek, Pak. Nenek. Nenek. Oh, beda. Nggak nenek ya? Bukan nenek. Nenek itu Nene. Nenek. Nenek. Nah, jadi itu artinya kamu perempuan. Ada lagi yang mengatakan yang diterima oleh Madura Barat Timur itu Bekna. Bekna itu saya tahu. Nah, Bekna itu Di Jember soalnya, Pak. Ya. tulisannya BA lalu ada tanda apostrof berutan Oh, lalu oke. na tanpa H di belakang. Kalau yang bilang orang Sumeneb Bekna. Tapi kalau yang bilang orang Pamekasan Bekna lah ini. Padahal tulisannya kan ada Bekna. Ada ben. Ya, Ada ben nggak? Iya. Ya. Bekna. Lah, ini kalau pindah ke kawasan Sampang dan barat dari Pamekasan, Ben. Ben. Oh. Ya, itu berarti Bangkalan, Pak ya? Enggak. Oh, bukan. Kalau Bangkalannya Ben. Oh, Ada lagi. ada lagi. Bangkalan Utara Beengah. Oh. Coba. Ini hanya bilang Bekna saja sudah ada Bekna, Beknah, Been, Beeng, Beengah. Ini cara mengucapkan sudah ada 5. Iya, iya, iya. Jadi kalau saya hitung dari awal ya, ada kakek, Iya. ada nenek, ada Beknah, ada Beengah, ada Abeknah, ada Tibiknah. Ini sama. Ini bahasa dalam tingkat paling dasar. Bahasa ngoko bahasa Jawanya. Artinya tidak pakai bahasa halus. Iya, iya, iya. Nah, di atasnya sedikit sudah ada sampean. Di atas sedikit keniko. Keniko itu bahasanya pertua ke mantu. Oh, ada tingkatan Ada. bahasa lagi ya, Pak? Ya? Keniko, keneka, tika, tiko, kok iya, ku iya. Nah, ini sudah berapa? Yang lebih halus lagi atasnya sampean. Sampean juga ada. Ada. Sampean, panjenengan, padenah, pade ajunan, ajunan telem, ajunan tuan ini sekitar 27, Pak. Oke, saya kalau misal disuruh ngulang sudah nggak tahu lagi nih saya. Ini mah harus ditulis, Pak. Jadi bahasa-bahasa seperti ini unik katanya Bu Puspa tadi. Unik, ini unik. Jadi Betul, betul. bahasa ini saja mungkin kelak bisa ditambahkan ke kamus besar bahasa. Nah, itulah Mbak, pentingnya pendokumentasian bahasa melalui penyusunan kamus gitu. Iya. Ini tadi saya berbincang dengan Pak Bustomi bahwa ada seperti kromo inggil, ada unda Iya, iya. usuk bahasa. Nah, ini kayaknya perlu dibuat kamus unda usuk ini dalam Iya, bahasa iya, iya. Madura ini. Perlu. Maksudnya Banyak sekali. sesuatu yang kalau kita tidak didokumentasikan atau diwujudkan dalam bentuk tulisan ataupun dalam bentuk elektronik itu akan hilang. Masyarakat Betul, kan betul. tidak akan paham, apalagi anak-anak zaman sekarang. Tadi Mbak Aulia saja kan tidak paham ya, misalnya beberapa istilah itu tadi. Terlalu egaliter. Nah, nah, Egaliter. Artinya nah, berbahasa kepada yang lebih tua dengan yang lebih muda, mereka sama jadi. disamakan. Iya. Satu contoh misalnya, bahasa Indonesia itu kan egaliter. Artinya memperlakukan sama. Hmm. Misalnya, Nabi Muhammad makan, gubernur makan, bupati makan, kemudian itu kecoa juga makan, ayam juga makan, tekek Iya, juga iya. makan. Loh, kok Nabi Muhammad disamakan dengan tekek misalnya? Iya, iya, iya. Misalnya maaf saja ini ya. Ini tidak ada hubungannya dengan masa mendiskreditkan. Kok sama ayah kita makan, kok sama dengan ayam makan? Nah, itu Betul, toh. betul, Tapi betul. kalau bahasa Jawa, menurut saya bahasa yang paling tertib di dalam level speak ini, tingkatan ini adalah bahasa Jawa dan bahasa Madura. Betul. Itu hampir sama, Mbak. Nah, di sini jadi kita itu kan apa? Bahasa bukan hanya nilai logika tapi juga nilai etika.
nilai rasa, Rasa. Ya, ya, ya. logika, etika, dan rasa. Oke. Gitu. Oleh karena itu ya Bapak ya, tadi ada beberapa kosakata yang perlu kata Bu Puspa untuk didokumentasikan, Didokumentasikan. sehingga bisa jadi Bapak dan juga Ibu ada generasi mendatang menggunakan istilah atau bahasa lain karena mereka tidak tahu Ya. istilah atau bahasa yang digunakan di daerahnya tersebut. Iya. Ya, begitu ya. Nah, ini diskusi atau obrolan yang menarik sekali. Tapi sahabat dan juga mitra bahasa, kita akan menyimak bersama penjelasan tentang kosakata khas Jawa Timur yang tentunya menarik banget. Ini seputar petis. Nah, kayak gimana keseruannya dan menariknya? Yuk kita simak video berikut ini. Ke pasar membeli busa untuk cuci piring mama. Halo semua sahabat bahasa, mari kita belajar bersama. Ya opo kabare rek? Piye kabare cah? Dik remah kabare tretan. Muga-muga do sehat kabeh ya. Pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Kenalan dulu yuk. Aku Cak Darjo. Kali ini aku mau ngajak kalian belajar sambil jalan-jalan dan kulineran loh. Tapi sebelum itu, coba tebak dulu satu tebakan ini ya. Ireng-ireng dudu kopi. Dinggo bumbu masak ning dudu terasi. Digawe saka udang utawa ikan sing proteine tinggi. Khas Jawa Timur lho iki. Dalam bahasa Indonesia, hitam-hitam bukan kopi. Untuk penyedap masakan, tapi bukan terasi. Dibuat dari udang atau ikan yang memiliki protein tinggi. Khas Jawa Timur lho ini. Coba, apa ya kira-kira jawabannya sahabat bahasa? Coba jawab. Yap, benar. Petis. Apa rek? Apa cah? Petis. Apa sih petis itu? Seperti apa bentuknya? Yuk, simak video ini. Pengertian petis. Petis merupakan salah satu kata dari Jawa Timur yang sudah masuk dan memperkaya KBBI. Petis dalam KBBI berarti makanan yang dibuat dari udang, yang ditumbuk halus, direbus dengan air abu merang, dan dibumbui, berwarna hitam kental dan berbau tajam. Petis khas Jawa Timur memiliki beraneka jenis teman-teman, salah satunya petis Madura. Berbeda dengan petis di Surabaya yang terbuat dari udang, petis Madura terbuat dari rebusan ikan. Petis Madura memiliki rasa cenderung asin dan aroma khas ikan yang membuatnya sering digunakan sebagai rujak buah atau rujak lontong. Mempunyai tampilan yang cenderung cerah dan warnanya lebih merah kecoklatan. Bahan pembuatan petis. Bahan pembuatan petis ini adalah ikan, udang, dan daging sapi. Yang akhirnya membedakan kualitas petis tersebut adalah sedikit banyaknya campuran tepung di dalamnya. Proses memasak petis. Berbeda dengan terasi, petis diolah dengan cara dimasak tanpa proses fermentasi. Nah, sudah lengkap kan penjelasan tentang petis? Di dalam KBBI, ragam kuliner Jawa Timur yang berbahan petis juga sudah ada loh. Ikut memperkaya kosakata sehingga lebih dikenal juga oleh banyak orang. Sekarang, yuk ikutan Cak Darjo kulineran makanan yang berbahan dasar petis. Penasaran kan? Yuk langsung aja. Rujak cingur.
Tahu petis. Tahu tek. Tahu campur. Lontong kupang. Gimana sahabat bahasa? Kelihatan enak-enak semua kan makanannya? Ya iyalah, petis ini memberikan rasa yang khas pada suatu makanan dan ketika makanan masuk di mulut, terasa kental banget bumbunya. Selain enak, petis juga memiliki banyak manfaat loh. Setiap 100 gram petis ikan mengandung 20 gram protein. Berikut manfaat lain petis bagi tubuh. Nah, menarik kan kulineran berbahan petis ini? Cak Darjo dan Balai Bahasa Jawa Timur mengajak kalian nih teman-teman untuk ikut serta menambah kosakata Jawa Timur yang belum masuk dalam KBBI. Contohnya makanan lain yang mengandung petis, seperti lontong balap atau rujak Madura, dan sebagainya. Dengan cara mengakses pranala berikut. Sudah dulu ya sahabat bahasa, Cak Darjo lanjut jalan-jalan lagi. Tuku sate ning gone Cak Tio, warunge ning samping Bakul Koco. Yo pro konco dodolan menyang Surabaya, nyoba olahan petis sing rasane eco. Apa sini bahasa itu singkatannya? Oke. Baik, kita lanjut lagi ya, Oke. Pak Bustami dan juga Ibu Puspa. Baik. Dan sahabat dan juga mitra bahasa, terima kasih telah menyimak tadi video singkat tentang petis. Nah, ternyata Pak Bustami dan juga Bu Puspa, satu makanan aja, atau itu bahan makanan ya, karena Iya. tadi sudah diolah berupa berbagai masakan gitu kan. Ada yang tahu tek, rujak, Iya. kemudian rujak ada kaitannya rujak cingur mungkin ya. Iya. Nah, dan lain sebagainya. Ternyata itu bisa dimasukkan dalam KBBI ya, Pak Bustami dan juga Bu Puspa. Betul sekali. Luar biasa sekali. Dari satu bahan bisa dikembangkan ke beberapa masakan Masakan. Iya. dan kemudian bisa dimasukkan di kamus atau KBBI. Iya. Begitu. Nah, Bu Puspa, apakah ketika kita mengusulkan kosakata bahasa daerah, itu apakah nama kita juga muncul, Ibu? Ya, tentu saja, Mbak. Itu merupakan salah satu penghargaan dari tim redaksi KBBI. Jadi di sana itu bisa dilihat di bagian penyusun, ya. Itu nanti lihat bagian pengumpul data. Ya, Nah, di situ siapa saja yang mengusulkan kosakata itu dan diterima, itu namanya akan dicantumkan di situ. Itu sebagai salah satu penghargaan, artinya bahwa ini loh masyarakat sudah ikut berpartisipasi menyumbangkan kosakata itu. Jadi setiap nama yang mengusulkan pasti akan tercantum namanya di situ. Oke, jadi tidak hanya mengusulkan, tapi di situ juga ada tinta sejarah. Ya, namanya akan dikenang oleh seluruh Iya, Indonesia. Itu betul. lebih pas lagi andai kata orang yang ada di situ yang tercantum namanya itu juga diberi piagam lah. Iya. Sehingga siapa Mungkin tahu ini ya selanjutnya ya, iya. Bu ya. Buku ini berbentuk elektronik, tidak semua orang bisa mengakses. Iya, Ya, jadi kalau ada iya. seperti itu paling tidak ada kenang-kenangan. Oh ini lu dari pusat. Kalau dari Balai Bahasa Jawa Timur saya dapat. Tapi kalau di pusat keluar kan kebanggaan, Mbak. Betul. Bahwa kita akan dikenang oleh anak cucu kita bahwa kita pernah berbuat sesuatu Iya. untuk peninggalan luhur ini. Jadi ini yang berhak mengusulkan mungkin ya Bu. Iya. Ya kalau saya Silakan Bu boleh. Puspa, bisa dicatat ya, Bu ya. iya Bu. Tapi ya betul-betul Pak, ini masukan juga. Tapi setidaknya namanya Bapak itu nanti ya akan di situ tercantum di situ kalau Iya. mengusulkan. Untuk saat ini Untuk saat ya. ini ya. Jadi yang bisa baca hanya yang pernah baca buku elektronik. Iya. Tapi kalau Masukannya bisa bisa diletakkan di rumah di kamar mandi. iya. Iya. Oh. Ada peninggalan buat kita sendiri ya, Iya, Pak ya. Iya, ini penting. Kenang-kenangan. Karena apapun yang terjadi di masa sekarang ini,
Kalau kita hanya cerita lisan kepada anak cucu, mereka akan kurang percaya. Kalau tidak ada Harus bukti bukti fisik, otentik ya. bukti fisik Eh, bisa terlihat betul. Oh ini loh fotonya Mbak Aulia dulu waktu masih remaja. Sementara zaman sudah umur 68 misalnya. Iya, Wah, betul. ini cakep juga kan begitu. Iya Jadi Pak. tidak hanya daring ya Bu ya, Iya tapi juga ada betul. kenang-kenangan yang diterima oleh pengusung atau yang menyumbang ini. Ya. Nah, berbicara tentang KBBI daring Ibu, itu dimutakhirkan dalam setahun tuh berapa kali sih Bu? Ya, jadi KBBI daring itu biasanya dimutakhirkan 2 kali dalam 1 tahun. Itu pada bulan April dan Oktober. Jadi ada 2 kali. Ini biasanya usulan-usulan yang sudah masuk itu berarti Oktober, kalau di awal-awal pengusulannya itu April ya. Iya, Tapi iya. kalau setelah itu bulan Oktober. Tetapi yang untuk tahun ini memang karena itu target yang 200.000 entry, sampai sekarang ini belum dilakukan pemutakhiran. Nanti akan dilakukan pemutakhiran secara serentak, khusus yang untuk tahun 2024. Tapi memang biasanya setiap tahun itu 2 kali pemutakhirannya. Ada 2 kali Ya, pemutahiran. April dan Oktober itu. Jadi Jadi itu yang selalu masuk ya itu nanti akan istilahnya, "Oh, mana usulanku kok belum kelihatan?" gitu. Iya, iya, Nah, iya. itu bisa dilihat di 2 tahapan itu Oke, tadi. ditunggu dulu gitu Ditunggu ya. dulu, mungkin mengusulkannya setelah April atau seperti apa begitu. Oke, itu tadi Gitu. sahabat dan juga mitra bahasa terkait dengan pengusulan kosakata bahasa daerah. Nah, kalau dari Pak Bustomi sendiri, Bapak tadi kan dari KKLPKI sudah menjelaskan ada beberapa program dan juga hingga pengusulan kosakata bahasa daerah ya. Nah, apa sih Pak harapan yang ingin disampaikan Bapak Bustomi dengan program yang dilakukan oleh KKLPKI? Saya berharap karena bahasa ini adalah pendidikan. Karena lewat bahasa kita nitip tata krama, kita nitip budaya. Dan bahasa ini kalau secara akademik termasuk ke golongan ilmu budaya dasar. Paling tidak harus ada dukungan seperti apa disampaikan oleh Ki Hajar Dewantoro, Tripusat Pendidikan. Mendidik bahasa itu melibatkan, pertama adalah dari rumah tangga. Oke. Rumah tangga adalah karena apa? Prinsipnya al-bait itu madrasatul ula. Rumah itu adalah sekolah yang pertama. Jadi harus dari rumah dulu. Pastikan rumah-rumah ini tidak membiasakan anak itu berbahasa nasional, tapi berbahasa daerah. Itu dari rumah. Yang kedua adalah dukungan dari masyarakat. Yang ketiga adalah dari pemerintah lewat pendidikan formal. Jadi kalau kita lihat sekarang, artinya begini, sejak berlakunya kurikulum 1975 yang menggunakan bahasa nasional sebagai bahasa pengantar, praktis bahasa Madura atau bahasa daerah lainnya terpinggirkan. Jadi kalau dengan adanya seperti ini, dukungan seperti ini akan bisa kita lakukan. Jadi suatu contoh misalnya tiap-tiap daerah itu ada paling tidak perpustakaan atau museum bahasa daerah. Yang ada ya kalau di Madura, museum bahasa Madura di mana. Sehingga orang-orang bisa mengakses ke situ. Jadi paling tidak yang namanya pendidikan ini melalui Tripusat Pendidikan dan jangan sampai nanti budaya-budaya di luar itu terlalu banyak masuk. Jadi kan tidak enak kalau ada anak misalnya bahasanya keasing-asingan. Hanya di Malaysia selama 2 tahun sudah pakai bahasa Malaysia. Oh saya tidak bisa. Misalnya begitu kan ada. Saya tidak bisa. Iya, iya. Misal begitu ya. Atau misalnya seperti teman-teman saya dari Arab misalnya. Oh coba itu ambilkan di kahrabe. Apa kahrabe itu? Ambilkan di Jaros. Apa Jaros itu? Jaros itu kan listrik. Kenapa? Kok berbahasa dengan saya hanya 2 tahun di Arab Saudi, kok lalu berbahasa Arab? Bahasanya beda. Bahasanya beda. Lalu orang kan merasa begitu. Ada beberapa rumah tangga modern, kalau bisa berbahasa luar, merasa itu orang intelek. Lalu bahasa daerah ini dianggap bahasa ketinggalan zaman. Kan tidak. Artinya kalau kita meniru Jepang, meniru Cina, yang sekarang menjadi negara superpower, atau mungkin hyperpower, Iya, iya. tanpa meninggalkan warisan-warisan budaya. Ya kan? Coba misalnya huruf Jepang kan tetap. Iya, iya. Nah, kalau Jepang saja bisa, mengapa tidak? Apalagi seperti Madura. Orangnya tradisionalis ada, agamis juga ada. Begitu, Mbak, Iya. kalau menurut saya. Luar biasa. Harapan yang luar biasa ya. Iya. Bu Puspa ada beberapa catatan tadi ya Bu ya.
Ya. Oke. Nah, tidak terasa ternyata kita ada di penghujung siniar. Kita sudah berbincang banyak sekali, mulai dari perjalanan dari KKLP itu sendiri seperti apa, kemudian programnya, dan juga ada dari kosakata bahasa Madura ini masuk perjalanan kosakata bahasa Madura ini masuk di Untuk memperkaya KKLP. kosakata bahasa Oh ya, Indonesia. KBBI Ya, ya. Oke. Perkaya. Oke. Nah, Bu Puspa sendiri Bu mungkin bisa menyampaikan pernyataan penutup ke sahabat dan juga mitra bahasa. Baik, mungkin satu harapan saya kepada sahabat dan mitra bahasa, mari ikut memperkaya kosakata bahasa Indonesia dengan mengusulkan kosakata-kosakata bahasa daerah di Jawa Timur. Begini, Oke, luar biasa. Mari kita memperkaya kosakata kosakata. bahasa Indonesia. Oke, kita beralih ke Pak Bustomi. Pak, boleh menyampaikan pernyataan penutup kepada sahabat dan juga mitra bahasa. Terima kasih sahabat-sahabat dan para pemirsa terutama di jagat Nusantara. Melalui bahasa, terutama bahasa daerah, kita tunjukkan identitas diri. Bahasa ini berlangsung memproses ratusan tahun, bukan instan. Dan yang paling membanggakan kepada kita, paling tidak menurut saya adalah janganlah kita tercerabut dari akar budaya. Janganlah sampai budaya-budaya luar itu membentur peradaban kita. Lewat bahasa kita bisa menitip akhlakul karimah. Lewat bahasa kita nitip tata krama. Lewat bahasa kita bisa menyampaikan maksud pada orang yang terbaik. Tidak ada yang lebih baik daripada bahasa menurut saya. Bahasa isyarat, ada bahasa tulis, ada bahasa lisan. Ketiga-tiganya saling melengkapi dan mudah-mudahan kita tetap bisa menjaga budaya kita lewat bahasa ini. Terima kasih. Oke, boleh dong kita kasih applause ya. Kita kasih tepuk tangan buat Pak Bustomi dan juga Ibu Puspa. Luar biasa penyampaiannya pada podcast episode ke-10 yang membahas terkait dengan KKLP, perkamusan dan juga peristilahan. Semoga siniar kali ini bisa bermanfaat buat kita semua. Anda yang menyaksikan dan menyimak siniar ini dapat mengambil poin-poin penting bahwasannya kita juga bisa menjadi pahlawan menjaga bahasa Indonesia melalui bahasa daerah. Baik, sampai jumpa sahabat dan juga mitra bahasa. Sampai jumpa juga di episode-episode berikutnya.